Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata Giring Ganesa sebut PSI siap jadi kuda hitam dalam pemilu di 2024. Kenapa aneh ya, PSI itu banyak kader-kadernya yang keluar gabung ke partai lain begitu ya. Tetapi banyak juga yang tergabung ke PSI begitu. Kenapa kok simbol-simbol Jokowi selalu dibawa begitu? Apa peran penting dari Pak Jokowi begitu ya? Kalau sudah Pak Jokowi lengser, apakah dia akan teringat kepada Pak Jokowi begitu ya? Itu kan yang dilakukan oleh PSI hari ini begitu, dan bahkan ya sekarang ini tidak jelas arahnya kemana, mau dukung Pak Prabowo apa dukung Pak Ganjar, padahal sudah jelas-jelas mendeklarasikan Pak Ganjar begitu ya. Tetapi ini kan tidak diakui, tidak ada komunikasi mungkin dengan PDP, tiba-tiba ya melakukan deklarasi kepada Pak Ganjar begitu kan. Seorang partai, seorang ketua umum partai dengan siapapun harus menjalin komunikasi dulu begitu kan. KKIR, Koalisi Perubahan, terus kemudian KEB itu kan ada komunikasi yang jelas di situ begitu. Bagaimana dengan PSI ini kok aneh begitu, nggak tahu arahnya kemana begitu, nggak jelas begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Giring Ganesa sebut PSI siap jadi kuda hitam dalam pemilu di 2024. Ngapain jadi kuda hitam begitu ya? Kalau dia benar-benar ada komunikasi, menyatakan langsung dukung Pak Prabowo, itu kan sudah menunjukkan eksistensi keberanian seorang partai PSI begitu ya. Walaupun sudah jelas-jelas mendukung, mendeklarasikan Pak Ganjar begitu ya. Biasa saja tarik dah dukungan itu ya, deklarasi itu ya dukung Pak Prabowo, kan lebih baik begitu kan. Kok Pak Jokowi yang selalu bawa-bawa ke sana sini begitu ya. Ini ada satu permainan unik sekali. Orang naik kuda tapi kuda bohong, namanya kuda lumping. Ini ya, makan 5 ngaku 1. Gambar kuda dicat hitam kali ya, kebangetan mimpinya. Kalau nggak jualan identitas, jualan junjungannya yang tidak sesuai dengan realitasnya. Setiap ada masalah pasti dia ada ya, Kanjuruhan ada, di rest area makan 5 ngitung 1. Ya, inilah si Giring begitu kan. Sebenarnya PS itu baik untuk gagasannya anak muda begitu kan. Tetapi sampai hari ini saya tidak melihat bahwa eksistensi hari ini ya, visi dan misinya anak muda begitu. Malah seolah-olah mengkritik habis-habisan begitu ketika Anies Baswedan yang ada di Jakarta mengomentari berbagai hal begitu ya. Tetapi kenapa dengan adanya kasus korupsi triliunan yang ada di Indonesia kok mingkem begitu ya? Tidak ada kata-kata sepatah pun begitu. Katanya melawan politik identitas, melawan korupsi dan sebagainya begitu ya. Kalau jadi kuda hitam ya, terkejeblos lagi ya, kubangan lumpur, nah, repot luring. Jadi kuda lumping aja ring ini, partai anak muda mulai isi anak tua. Ya inilah kita tahu bahwa seperti apa partai PSB gitu. Tetapi kalau visi misinya sangat baik sebenarnya begitu kan, langkah ke depannya. Tapi mungkin di dalamnya itu karena mungkin sangat ngebet sekali mengkritisi habis-habisan begitu, tidak ada komunikasi yang baik begitu kan kepada sesama partai begitu. Artinya kalau dia komunikasi dengan baik begitu kan ya, itu kan sudah jelas begitu, dalam artian bahwa itu sangat baik begitu ya. Dan bahkan ini disebutkan kuda lumping kali ini. Kuda ini putar aja mah ini, karena bahasanya cuma muter di intoleransi dan radikal. Jadi kalau di sosial media itu ramai sekali terkait dengan PSI ini begitu ya. Padahal ya nggak jelas arahnya kemana begitu ya. Pak Jokowi selalu dibawa-bawa kemana, seolah-olah Pak Jokowi ya berada sebagai figur di situ Pak Jokowi terus begitu. Partai yang luar biasa, yang luarnya manis, dalamnya kosong. Siapa mereka ya? Ini udah benar jadi kambing hitam, padahal ini banyak sekali kritikan-kritikan mereka begitu. Tapi sampai sekarang belum ada ya. Lalu kemudian mungkin sudah tidak diakui oleh PDIP dan apa begitu. Saya masih teringat apa yang disampaikan oleh si Ade Armando begitu ya. Wah, ini luar biasa di situ begitu, kritikan kepada PDIP begitu ya. Mungkin ya dari Ganjar sendiri kan sudah tidak tahu PSI itu sopo, katanya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu ya. Giring Ganesa sebut PSI siap jadi kuda hitam ya dalam pemilu di 2024. Apa yang mau diharapkan oleh PSI, parlemen aja nggak lolos begitu ya.
Ini ya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia PSI Giring Ganesa mengatakan partainya siap menjadi kuda hitam dalam pemilu di 2024 dan menargetkan lolos ke DPR RI. Semuanya itu punya target begitu. Kalau seperti ini terus, ya saya rasa tidak akan lolos begitu kan. Karena kritik sana sini dari anak buahnya sendiri seperti itu begitu. Sebenarnya PS itu tawarkan kepada masyarakat begitu, kepercayaan di situ begitu, maru rebutlah di parlemen begitu. Kalau seperti ini terus kritik sana sini tidak jelas kritikannya begitu kan, ya, dan bahkan ini menunjukkan bahwa bisa saja nyongsep lagi begitu ya. Kami siap menjadi kuda hitam dalam pemilu di 2024. Mesin politik PSI di pusat dan daerah jauh lebih siap daripada 2019. PSI juga telah mendapatkan energi baru dengan bergabungnya tokoh keren, yaitu terbaru adalah Bro Helmi Yahya dan Inang Irma Huta Barat, ya, kata Giring dalam keterangan tertulisnya. Kalau yang namanya partai loncat sana loncat sini begitu, saya rasa tidak baik siapapun orangnya begitu. Yang namanya sebuah kader itu adalah konsisten bersama partai begitu, tidak ada loncat sana loncat sini begitu, apapun partainya. Sekarang kan melihat bahwa orang loncat sana loncat sini karena melihat bahwa peran penting di situ begitu. Padahal secara 5 tahun ya, secara pilihan 5 tahun sekali begitu ya, itu kan ada partai yang menguntungkan dan ada partai yang dipercaya, ada yang partai yang kemudian punya reng-rengan masing-masing di situ begitu. Akhirnya kalau ada kutu loncat sana sini sebagai anggota lalu masuk kepada PSI, ya jangan heran di situ begitu. Jangan-jangan dia tidak punya kapasitas atau energi dalam sebuah partai yang lama begitu ya. Hal tersebut disampaikan Giring saat menghadiri kegiatan Soda Fest di Yogyakarta ya Sabtu 27 Mei 2023. Giring menyebutkan masih banyak tokoh yang akan bergabung dengan PSI dan memperjuangkan anti korupsi dan anti toleransi. Bahkan sebagai puncak acara Soda Fest, Giring menyanyikan lagu jingle ya PSI versi DJ Koplo Remix ya sambil memakai kuda lumping sekaligus mengajak seluruh pesta untuk joget bersama. Selain ya jingle PSI, beberapa lagu Indonesia dalam versi DJ Koplo Remix juga dimainkan. Bahkan Ketua DPP PSI Yogyakarta Komarudin mengatakan partai telah memenuhi seluruh prosedur penggunaan musik dalam kegiatan tersebut. DPP PSI telah memperoleh izin, lisensi dan membayar royalti ya melalui WAMI untuk menggunakan karya musisi lokal dalam acara partai. Langkah ini sebagai perwujudan sikap PSI untuk menghargai karya dan cipta para musisi Indonesia, ujar Komarudin ya. Ya inilah sah-sah aja sebenarnya dalam demokrasi kita begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa bagaimana perkembangan politik hari ini di kancah internasional, di kancah nasional begitu ya. Bisa saja PSI itu lolos di parlemen, bisa saja nyungsep begitu kan. Tetapi narasi-narasi yang dibangun di PSI itu selalu ada figur Pak Jokowi begitu kan. Bahkan ya logo-logonya mengkaitkan Pak Jokowi. Apakah tidak ada dampak kepada PDIP sendiri? Padahal ya Pak Jokowi sendiri itu adalah kader PDIP secara politik begitu ya, secara secara demokrasi dia kan sebagai kepala negara begitu ya. Lalu apa sih sebenarnya untuk dijadikan sebagai figur di PSI begitu, tujuannya apa begitu kan? Kalau dicap sebagai pendukung Pak Jokowi oke-oke aja begitu ya. Tetapi kan ini menarik begitu, seolah-olah ada apa begitu kan. Kalau menurut saya pribadi ya, masukan kepada partai PSI sesuaikan dengan visinya apa. Kalau misalnya anak muda yang digerakkan di situ ya, kita harus ada figur anak muda yang kemudian menjadi satu cikal bakal kepercayaan di masyarakat begitu. Kalau seperti ini terus mana mungkin begitu. Orang tidak begitu percaya terhadap Pak Jokowi, ada suatu spekulasi dan sebagainya begitu kan. Itu artinya apa? Artinya kan figur-figur seperti itu kan jauh begitu ya dari kepercayaan dari masyarakat begitu. Kecuali memang anak muda di situ kolaborasi dengan anak muda yang punya prestasi luar biasa, terus kemudian berkolaborasi dengan mahasiswa, berkolaborasi dengan akademisi di situ begitu kan. Undanglah di situ untuk menjadi materi sebagai dampak positif ya dari kader-kader PSI, itu baik begitu kan. Apa yang dilakukan Gelora hari ini begitu, saya apresiasi sekali begitu kepada Pak Fahri Hamzah dan Pak Anies Mata begitu, menunjukkan bahwa ada citra gagasan di situ dan sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya setiap
Minggu kalau nggak salah, dia ada sesuatu tamu-tamu yang diundang di situ begitu di Gelora itu, dari Partai Gelora, untuk memberikan gagasan-gagasan kepada anak muda. Ini yang menjadi cikal bakal bisa saja Partai Gelora yang lolos duluan daripada Partai PSI. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.